Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 18 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari Pandawa Nusantara mengadukan Agus Raharjo terkait pernyataan Jokowi minta dihentikan penyidikan Setia Novanto. Atas pernyataan Agus Raharjo selaku mantan Ketua KPK tahun 2019 yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo minta penghentian penyidikan atas kasus Setia Novanto atas kasus EKTP. Pernyataan Agus Raharjo tidak dapat diterima Pandawa Nusantara. Lalu Pandawa Nusantara mengadukan Agus Raharjo ke Barreskrim dengan tuduhan perbuatan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo. Diduga Pandawa Nusantara pendukung Presiden Joko Widodo sampai mau mengadukan ke Barreskrim. Berdasarkan ketentuan hukum bahwa perbuatan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo merupakan delik aduan. Delik aduan yang mengadukan kepada polisi, Barreskrim harus diadukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo yang merasakan sakitnya dihina orang lain. Sedangkan Pandawa Nusantara termasuk pengacaranya maupun saudaranya dan temannya tidak berhak mengadukan Agus Raharjo ke polisi Barreskrim karena tidak merasakan sakitnya penghinaan Agus Raharjo. Pengaduan Pandawa Nusantara kepada Agus Raharjo atas pernyataannya diminta Presiden Joko Widodo dihentikan penyidikan perkara Setia Novanto atas EKTP diduga akan ditolak polisi Barreskrim. Kasus Agus Raharjo ini mirip dengan kasus Rocky Gerung menghina Presiden Joko Widodo yang dengan tuduhan bangsat yang dan seterusnya. Akibatnya pendukung Presiden Joko Widodo se-Indonesia marah sampai ada 26 pengaduan ke polisi dan ternyata polisi tidak memproses perkara Rocky Gerung karena Presiden Joko Widodo tidak mengadukan Rocky Gerung ke polisi. Bila polisi menolak pengaduan Pandawa Nusantara, bisa berbalik Agus Raharjo mengadukan Pandawa Nusantara ke polisi dengan tuduhan merusak nama baik Agus Raharjo. Seharusnya Pandawa Nusantara belajar hukum dulu, yang berakibat kesalahan yang dilakukan berakibat menyalahkan dirinya sendiri, yaitu Pandawa Nusantara dari pengadu berbalik menjadi teradu dengan tuduhan menghina Agus Raharjo yang melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan penjara. Harapan saya dalam kasus ini hanya Presiden Joko Widodo yang berhak mengadukan Agus Raharjo ke polisi Barreskrim, selainnya tidak berhak. Atas pernyataan Agus Raharjo selaku mantan Ketua KPK tahun 2019 yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo minta menghentikan penyidikan atas kasus Setia Novanto atas kasus EKTP. Pernyataan Agus Raharjo tidak dapat diterima Pandawa Nusantara. Lalu Pandawa Nusantara mengadukan Agus Raharjo ke Barreskrim dengan tuduhan perbuatan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo. Diduga Pandawa Nusantara pendukung Presiden Joko Widodo sampai mau mengadukan ke Barreskrim. Berdasarkan ketentuan hukum bahwa perbuatan penghinaan kepada Presiden merupakan delik aduan. Delik aduan yang mengadukan ke polisi Barreskrim harus diadukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo yang merasakan sakitnya dihina orang lain. Sedangkan Pandawa Nusantara termasuk pengacaranya maupun saudaranya dan temannya tidak berhak mengadukan Agus Raharjo ke polisi Barreskrim karena tidak merasakan sakitnya penghinaan Agus Raharjo. Pengaduan Pandawa Nusantara kepada Agus Raharjo pernyataannya diminta Presiden Joko Widodo dihentikan penyidikannya karena
penyidikan perkara Setia Novanto atas EKTP diduga akan ditolak polisi Bareskrim. Kasus Agus Raharjo ini mirip dengan kasus Rocky Gerung menghina Presiden Joko Widodo dengan tuduhan bangsa dan seterusnya. Akibatnya pendukung Presiden Joko Widodo se-Indonesia marah sampai ada 26 pengaduan ke polisi dan ternyata polisi tidak memproses perkara Rocky Gerung karena Presiden Joko Widodo tidak mengadukan Rocky Gerung ke polisi. Bila polisi menolak pengaduan Pandawa Nusantara, bisa berbalik Agus Raharjo mengadukan Pandawa Nusantara ke polisi dengan tuduhan merusak nama baik Agus Raharjo. Seharusnya Pandawa Nusantara belajar hukum dulu, yang berakibat kesalahan yang dilakukan berakibat menyalahkan dirinya sendiri, yaitu Pandawa Nusantara dari pengadu berbalik menjadi teradu dengan tuduhan menghina Agus Raharjo yang melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan penjara. Harapan saya dalam kasus ini hanya Presiden Joko Widodo yang berhak mengadukan Agus Raharjo ke polisi Bareskrim, selainnya tidak berhak. Pernyataan Agus Raharjo tidak dapat diterima Pandawa Nusantara, lalu Pandawa Nusantara mengadukan Agus Raharjo ke Bareskrim dengan tuduhan perbuatan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo. Pandawa Nusantara diduga selaku pendukung Presiden Joko Widodo merasa sakit hati, lalu Pandawa Nusantara mengadukan Agus Raharjo ke polisi. Yang berhak mengadukan Agus Raharjo ke polisi harus Presiden Joko Widodo sendiri, sedangkan Pandawa Nusantara, pengacaranya dan teman-teman baiknya tidak berhak mengadukan Agus Raharjo ke polisi Bareskrim. Diduga pengaduan Pandawa Nusantara diduga akan ditolak polisi Bareskrim. Risikonya bila polisi menolak pengaduan Pandawa Nusantara, sebaliknya Pandawa Nusantara dapat diadukan ke polisi Bareskrim oleh Agus Raharjo. Pengaduan atas Agus Raharjo mirip kasus Rocky Gerung. Rocky Gerung yang menghina Presiden Joko Widodo dengan tudingan kurang ajar dan seterusnya. Lalu para pendukungnya mengadukan Rocky Gerung sampai ada pengaduan 26 pengaduan dari seluruh pendukung Presiden Joko Widodo seluruh Indonesia, dan polisi tidak memeriksa Rocky Gerung karena Presiden Joko Widodo tidak mengadukan Rocky Gerung ke polisi. Makanya perlu diingatkan bahwa kalau kita melakukan pengaduan kepada pihak lain, kita harus tahu hukumnya dulu, tidak boleh asal mengadukannya. Karena kalau orang lain yang dihina, kita sendiri tidak berhak mengadukannya. Yang berhak mengadukannya itu harus yang disakiti tersebut. Dalam hal ini Pandawa Nusantara tidak berhak mengadukannya. Yang berhak mengadukannya sampai ke polisi hanya Presiden Joko Widodo kepada atas penghinaan Agus Raharjo tersebut. Sedangkan Pandawa Nusantara maupun teman-temannya tidak berhak mengadukan Agus Raharjo ke polisi. Risikonya bisa berbalik, yaitu yang tadinya Pandawa Nusantara sebagai pengadu, sekarang jadi teradu, yang nanti ancaman hukumannya sebesar 9 bulan, yaitu atas kasus dia telah menghina, terbalik dia dilaporkan lagi ke polisi. Itulah akibatnya. Perlu belajar. Jadi Pandawa Nusantara tersebut harus belajar hukum dulu. Jangan asal bicara. Karena kalau salah dia melakukan sesuatu, dia bisa berbalik nanti. Dia sendiri nanti yang diadukan Agus Raharjo ke polisi yang ancaman hukumannya 9 bulan. Melanggar pasal 310 KUHP. Jadi perlu kita hati-hati. Jangan asal mengadukan orang lain yang dihina, tetapi kita yang mengadukannya. Hal ini tidak boleh karena sudah sesuai ketentuan hukum pidana. Siapa yang dihina dan dia sendiri yang berhak mengadukannya ke polisi agar diproses.
sesuai hukum yang berlaku. Karena hanya dia yang merasakan bagaimana sakitnya dihina orang lain. Sedangkan Pandawa Nusantara dan juga orang lain, dia tidak berhak mengadukannya. Karena dia tidak merasakan bagaimana sakitnya dihina Agus Raharjo tersebut. Makanya yang berhak mengajukan pengaduan tersebut hanya Presiden Joko Widodo. Selainnya tidak boleh. Hanya dia yang boleh mengadukannya ke polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.